Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mansur wa anfaz wa ayyidna tulatani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya pada sore hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Aldipari dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dari dosen saya atas nama Dr. Yorman MPD. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya pada sore hari ini tentang faktor-faktor pendidikan. Nah, apa sih faktor-faktor pendidikan itu? Faktor-faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan ada 7 faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi, namun faktor integratifnya terutama terletak pada pendidikan dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Nah, faktor pendidikan ini dibagi lagi menjadi 7 faktor. Faktor yang pertama, faktor tujuan. Yang kedua, faktor pendidikan. Yang ketiga, faktor anak didik. Yang keempat, faktor alat dan media. Yang kelima, faktor isi atau materi. Yang keenam, faktor lingkungan. Yang ketujuh, faktor metode. Itu saja dari pengertian faktor-faktor pendidikan. Yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentuk keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencangkup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemauan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Nah, yang ketiga, hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. Mengelola interaksi belajar mengajar melalui interaksi hubungan timbal balik antar siswa dan guru. Wujud interaksi antar guru dan siswa adalah sebagai berikut. Contohnya, 1. Memahami pengaruh timbal balik antar faktor lingkungan dan pendidikan rohaniah, kenaikan pangkat, pendidikan, dan pengembangan karir, pemberian cuti, faktor-faktor produksi, sumber-sumber yang diperlukan, hubungan timbal balik antara manajemen organisasi dan tata kerja atau metode. Kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka kos-kosan merupakan pihak yang terkait dengan pendidikan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya pada sore hari ini ialah 1. Secara universal, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah
kognisasi, afeksi, dan konasi seorang. 2. Terdapat 7 faktor-faktor pendidikan antara lain faktor tujuan, faktor pendidikan, faktor alat dan media, faktor isi atau materi, materi pendidikan, faktor lingkungan, faktor metode. Faktor-faktor tersebut dapat membentuk sebuah pola interaksi atau saling mempengaruhi. Saran dari saya tentang faktor-faktor pendidikan ini, kita sebagai manusia mutlak membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai anak didik maupun pendidikan di masa kelak harus memperhatikan hakikat arti dari pendidikan itu sendiri, sehingga agar tercapainya sebuah tujuan yang tidak keluar dari aturan yang sudah ada. Sekian presentasi saya pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.